Rocky, hilang juga sinyalnya. Oh, hilang. Putus sih Pak, bentar Pak. Oh, putus-putus ya. Tapi kalau dengarkan bisa. Bisa Pak, bentar Pak. Bisa. Dikit. Oke, mudah-mudahan nggak putus-putus. Oke ya. Nah, ini aja mungkin kalau kita mau mencoba untuk bagaimana menemukan titik P, maka sebenarnya kan bahwa ketika kita melakukan satu bentuk di sini, maka kan sebenarnya kan langkahnya kita gunakan pencerminan. Nah, maka yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika kemarin kita gunakan ini, maka pertama cerminkan B terhadap garis MN atau garis G. Nah, ketika ini kita cerminkan berarti menarik tegak lurus. Nah, di sini ada titik, ini di aksen. Berarti kan artinya kalau ini titiknya O, ini kan OB sama dengan OB aksen. Nah, kemudian hubungkan antara titik A dengan B aksen. Nah, kalau ini dihubungkan. Maka di sini kan pertama ada titik potong di sini, misalkan titik P. Sekarang kita lihat, kalau P itu dihubungkan ke B, ya, maka di sini kan kalau OB BB aksen itu tegak lurus, berarti kan artinya di sini kan bahwa oh sudut yang ini sama, ini alfa, ini alfa. Nah, kemudian kita lihat dari sifat itu. Nah, ternyata sudut APM dan sudut OPB, ini sudut pertama itu kan OPB, misalnya sama dengan besar sudut yang di sini OPB aksen. Ya. Kemudian yang kedua di situ besar sudut OPB aksen. Kemudian sudut APM. Nah, APM. Nah, berarti ini pertama, ini kan bertolak belakang. Ya. Kemudian yang ini karena kongruensi. Nah, berarti kan OPB itu kan, kalau QPN itu kan sama dengan sudut ini. Jadi yang kita katakan, oh kalau ini sama dengan sudut ini, berarti kan sudut APM itu sama dengan DPN. Jadi artinya kalau kita mau mengerjakan soal ini, tetapkan titik P, maka pertama cerminkan salah satu titik A atau B ke garis G. Misalkan nanti yang dicerminkan A ya nggak apa-apa, oh A. Kemudian hubungkan antara titik B dengan A aksen. Maka ketemu sudut di situ sehingga nanti baru diproses bentuknya dengan S. Nah, ini salah satu penggunaan dari pencerminan, maka bisa digunakan untuk menyelesaikan satu mungkin persoalan di dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kadang-kadang bahwa ketika kita mau memprediksi satu titik atau apa itu, maka dengan gambar ini bahwa mudah dilakukan ketika kita menggunakan satu bentuk pencerminan itu. Ya, jadi kalau kita menggunakan trial and error kan artinya mencoba itu kan belum tentu kita dapatkan bentuk yang persis. Ya. Oke, kira-kira itu untuk materi pencerminan. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Soal-soalnya tolong dicoba atau dibaca di situ di bukunya. Misalkan nanti ketika menyatakan rumus pencerminan dengan menggunakan matrik, ya matrik yang Anda tuliskan kemarin ketika rumus pencerminan 2 atau 3 di situ, maka nanti dikatakan apakah itu sebagai satu bentuk pencerminan, maka yang dilihat itu nanti kan bahwa ketika dalam matrik itu diagonal utamanya dikalikan di situ, perkalian pada diagonal utama di situ ya. Kalau itu nanti menghasilkan katakanlah di situ kan kemarin kan ketika dirumuskan dalam bentuk cos sin cos itu kan berarti kan perkalian silangnya itu nilainya 1, itu berarti nanti bentuknya adalah satu pencerminan. Tapi kalau tidak, ini mungkin bentuknya yang lainnya. Ya. Oke, itu cukup ya pencerminan ya. Halo, halo, tidak kemut kan?
Ini selalu kemut ya. Ya, oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya. Kalau tidak ada, Belum, Pak. oh ya, ini wayah ngantuk ya. Ketahuan. Bisa jadi. Iya, suaranya mendayu-dayu jadi tambah ngantuk. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa segera tidur ya. Oke, ini kita lihat, nanti kita sampaikan beberapa hal terkait dengan rotasi. Nanti kalau misalkan nanti ada teorema atau apa yang belum kita rumuskan di sini, nanti bisa dibuktikan dengan latihan sendiri. Sehingga nanti hari ini mungkin kita bicara kaitannya dengan definisi dan sifatnya. Nanti minggu depan itu kita bisa bicara terkait dengan rumusnya dan sebagainya di situ. Nah, biar nanti koneksi antara materi itu bisa berjalan. Nah, pertama kalau ini suatu definisi rotasi, jadi sama dengan yang kemarin. Jadi kalau suatu rotasi terhadap titik P, rotasi terhadap titik P dengan sudut theta itu dinyatakan dengan RP, theta. Nah, ini simbol ini berarti rotasi terhadap titik P. Kadang orang menuliskan rotasi dengan pusat P sebesar theta. Jadi P itu yang terhadap titik P itu sebagai pusat rotasi, kemudian theta itu adalah besar sudutnya. Adalah pengawanan yang memenuhi, pertama kalau ini RP, theta P itu P. Jadi artinya kalau ini titik P sendiri, hasilnya P. Tetapi kalau RP, theta A itu A aksen, maka kalau P itu A berbeda dengan P, maka berlaku di sini PA aksen sama dengan PA dan besar sudut APA, APA aksen itu theta. Nah, ini definisinya adalah seperti ini. Nah, jadi ini yang kita lihat, kalau pertama, kalau ini rotasi, nanti yang disepakati itu, kalau berlawanan arah jarum jam, maka itu sebenarnya rotasi positif. Kalau searah jarum jam itu negatif. Jadi nanti kalau misalkan RP, 60 derajat, itu berarti rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam arahnya. Tetapi ketika RP, negatif 60 derajat, berarti nanti searah jarum jam. Jadi ini yang kita gunakan kesepakatannya di situ bahwa ini menggunakan arah. Ya, arahnya itu ke atas, ke bawah. Oke, nah dari definisi rotasi ini, maka sebenarnya ada kemarin kalau terkait dengan materi sebelumnya, bahwa kalau misalkan ini, nanti kalau kita ilustrasikan, suatu rotasi RP, theta selalu dapat dinyatakan dengan dua determinan S dan T, dengan P titik potong antara S dan T, jadi P itu S, T, dan besar sudut S, T itu sebelahnya theta. Nah, artinya nanti ini, jadi ketika nanti bentuknya ini RP dengan M EMS. Ini kalau orang menuliskan di situ kan ini bahwa kalau P itu sama dengan ini P, S itu potongnya, kemudian sudut antara S, T itu sama dengan setengah. Ini mungkin kita bisa membuat satu ilustrasi dari bentuk ini. Jadi misalkan di sini bahwa ketika nanti ada satu bentuk yang kita buat, jadi nanti misalkan ketika ada satu garis, ini kan garis S,
ini garis T, ini titik potongnya P. Ya. Kemudian kemarin kalau orang menuliskan ada titik A, maka kalau MSA sama dengan A aksen, maka yang kita dapatkan dari sini tegak lurus dan ini adalah sumbu. Jadi nanti kalau misalkan ini kita buat PA sama PA aksen, ini kan menghasilkan sudut yang sama. Oh, ini alfa. Ini alfa. Jadi pertama di sini PA ini diperoleh sama dengan PA aksen. Kemudian sudut APA aksen itu, jadi besar sudut A aksen itu sama dengan 2 alfa. Ya. Kemudian kalau ini kita lanjutkan terhadap T, maka nanti kan di sini kita buat di sini A double aksen. Ketika nanti kita hubungkan di sini dengan P, maka kan kalau sudut A aksen P, O misalkan di sini T itu, ini beta, ini kan beta. Berarti kan di sini yang kita dapatkan PA aksen itu sama dengan PA double aksen. Kemudian sudut yang dibentuk besarnya itu A aksen PA double aksen itu sama dengan 2 beta. Ya. Nah, berarti di sini pertama yang kita lihat di sini bahwa ketika ini sudut yang dibentuk dari A ke A double aksen A double aksen itu kan sama dengan 2 kali alfa plus beta. Ya, 2 kali alfa plus beta. Sedangkan sudut S dan T itu kan sama dengan alfa plus beta. Nah, ini artinya apa di sini? Oh, ternyata sudut yang dibentuk antara S dan T tadi itu setengahnya dari sudut AP A double aksen. Kemudian yang kedua, karena di sini PA aksen sama dengan PA double aksen dan PA aksen sama dengan PA, berarti PA sama dengan PA double aksen. Nah, ketika PA sama dengan PA double aksen dan besar sudut A double aksen itu sama dengan ini 2 alfa plus beta. Ya. Ini artinya kan bahwa kita bisa melihat dari bentuk ini, itu artinya kan bahwa pencerminan yang kita lakukan 2 kali ini itu bisa membawa dari A ke A double aksen yang merupakan ini sesuai dengan definisi putaran. Artinya kalau A bayangannya A double aksen dipenuhi PA sama dengan PA double aksen dan besar sudutnya ini. Nah, itu artinya apa? Kalau misalkan nanti ada rotasi A ke A aksen atau A ke A double aksen dengan besar rotasi itu theta, ya, berarti kan artinya di sini bahwa dapat dikonstruk sebuah ini pencerminan dari 2 garis yang berpotongan S dan T berpotongan di titik P, titik potongnya itu titik pusat rotasi, sedemikian sehingga kalau kita bawa dari bentuk ini, maka sudut S dan T itu adalah setengahnya theta. Nah, ini berarti setiap putaran itu selalu dapat dinyatakan dengan bentuk ini. Kan sama kemarin kalau misalkan 2 kali pencerminan atau hasil kali 2 pencerminan itu bisa menghasilkan geseran, bisa menghasilkan setengah putaran, tergantung dari kondisinya S dan T itu sendiri. Nah, ini yang pertama yang kita lihat di situ. Mungkin bisa dibentukkan dari itu. Tuh, nah,
Ini yang pertama dari penterminan, dari rotasi. Kemudian yang kedua, mengingatkan kemarin di sini bahwa ini kita tidak membuktikan detail. Misalkan gini, rotasi merupakan isometri. Nah, jadi artinya kalau setiap tadi bentuk rotasi itu bisa dinyatakan menjadi ini. Jadi kalau tadi kita menuliskan RP alfa misalkan sama dengan M T M, dan di sini P itu sama dengan titik papan SN T, kemudian sudut T dan S. Ini artinya kalau ini berlaku untuk semuanya, maka berarti bahwa ketika mungkin secara analog ya, nanti mungkin bisa ditunjukkan sedikit. Secara analog bahwa penterminan isometri, ini penterminan juga isometri, artinya ini adalah menjadi satu isometri. Ya, jadi yang kita bawakan di situ, maka RP, theta ini, alfa ini isometri. Ya. Itu bisa kita bawa di situ. Tapi nanti kalau misalkan Anda tunjukkan dengan cara membawa dari definisi, itu juga nggak masalah. Jadi nanti artinya kan ketika nanti saudara mengambil ada titik P, kemudian ada titik A, kemudian ada titik B. Nah, artinya nanti kan ketika ada ini A, dirotasikan alfa di sini, hasilnya di sini misalkan, nanti titik B kan sebesar ini, nanti dari di sini, ya nanti Anda bisa membawa dari A ke A ini, AB, dan ini. Ini kan bisa ditunjukkan kalau AB sama dengan A aksen, B aksen dari bentuk kongruensi yang ada di sini. Jadi nanti bisa dibawa dari kongruensi itu. Artinya ketika ini sudutnya misalkan A, B, A aksen itu alfa, B, P, B aksen itu juga alfa, sehingga nanti kan orang bisa membawa dari kongruensinya di situ. Karena nanti di sini kan bahwa ketika ada segitiga ini P, A, B, dan A aksen P, B aksen, nanti kan artinya di sini kan A aksen P sama dengan AP. Kemudian B aksen ini sama dengan dan sudutnya nanti kan kita bisa membuat dari sini. Sehingga ada kongruensi di situ, maka kalau kongruen itu berarti ada bentuk yang panjangnya sama. Ya, itu cara membawa bisa dari situ. Nah, di sisi lain nanti ketika koliniasi, jadi garis membawa garis, itu juga bisa dibawa dari bentuk isometrinya, atau bisa dibawa dari bentuk yang langsung. Ya, itu. Nah, itu yang kedua. Agak cepat biar tidak ngantuk ya. Nah, kemudian berikutnya di sini, ketika misalkan ada satu bentuk yang kita tuliskan, bahwa inverse dari ini, rotasi terhadap P sebesar theta itu adalah kebalikannya di situ. Nah, berarti artinya kan di sini bahwa ketika ada bentuk ini, orang menuliskan kalau ilustrasinya itu di sini bahwa ketika ini titik P, kemudian ini adalah A, ya, kemudian ini A aksen, alfa. Maka nanti kan ketika yang kita maksudkan membawa A ke A aksen, sedangkan kalau rotasi inverse itu membawa aksen ke A, jadi kebalikannya di sini. Nah, orang menuliskan kan kalau misalkan di sini katakanlah misalkan rotasi yang kita maksudkan di sini sebagai inverse-nya misalkan itu adalah RP, beta. Jadi RP, alfa katakanlah di sini, kemudian RP, beta itu sama dengan I, misalkan ini.
Ini kan menunjukkan kalau misalkan ini adalah inverse-nya. Ya, kita ambil yang kiri aja, mungkin nanti yang kanan saudara bisa. Artinya nanti kan gini, ketika misalkan kita terapkan terhadap satu titik A, kalau RPA, kelihatan pennya, RP theta itu sama dengan A aksen. Tadi dipenuhi kalau besar sudut A, P, A aksen itu sama dengan theta. Kemudian kalau dilanjutkan jadi R, P, alfa, alfa dari A aksen itu sama dengan A karena I. Berarti kan membawa sudut di sini bahwa kalau besar sudut A aksen P A itu adalah alfa. Nah, kalau ini yang kita lihat di sini, kalau orang menyatakan kalau sudut APA dan sudut A aksen PA itu kan menunjukkan besarnya sama dan arahnya berlawanan. Jadi APA dan A aksen PA. Jadi ini menunjukkan dua sudut itu besarnya sama dan arahnya berlawanan. Oh, kalau gitu di sini alfa itu sama dengan negatif dari theta. Itu ilustrasinya menggambarkan bahwa ketika inverse dari RP, theta itu adalah RP, negatif theta. Nah, jadi mesti sudutnya itu yang kita katakan berlawanan. Jadi tidak ini. Jadi ini ke sini. Karena nanti kan kalau yang kita tuliskan ke sini itu kan sudutnya berbeda lagi. Oke. Itu kemudian oh sorry, malah ke N. Berikutnya di sini kalau kita lihat kan, nah ini juga sama. Jadi nanti ketika dua kali rotasi, tapi nanti yang kita bicarakan di sini pertama yang sudutnya itu titik pusatnya sama. Jadi terhadap titik P. Kita bicarakan di sini. Nanti kalau terhadap titik Q yang lain nanti kita bicarakan pada hasil kali dua rotasi. Nanti mungkin kita bicarakan babnya setelah ini. Nah, kalau ini itu kan ada titik P sebagai pusat, ada titik A, kemudian kita rotasikan sebesar beta. Ya, ini bayangannya di sini, ini beta. Ya. Kemudian A aksen. Nah, ketika A aksen dilanjutkan sebesar ini.